Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatullah dari Magister Ilmu Lingkungan Peminatan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Gadjah Mada. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas resensi pidato pengukuhan Prof. Agus Mariono yang berjudul Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Memanen Air Hujan. Wah, tentunya sangat menarik sekali ya teman-teman. Tonton video ini sampai selesai, karena banyak sekali ilmu-ilmu dan pelajaran yang kita bisa ambil, terutama dalam teknologi memanen air hujan. Fokus utama analisis dalam video ini adalah pendekatan sistem dalam pengembangan teknologi berkelanjutan berdasarkan konsep buku Pola Pikir Sistem karya Prof. Agus Mariono. Sebelum memulai videonya, saya akan membacakan yel-yel karya Prof. Agus Mariono mengenai air hujan. Air kita muliakan, sungai kita lestarikan, air hujan kita manfaatkan, masyarakat kita berdayakan, kita jaga alam, alam jaga kita jaga alam, Allah jaga kita. Teman-teman, air hujan merupakan rahmat dari Allah. Air hujan adalah sumber air bersih yang sangat melimpah dan memiliki kualitas yang sangat baik. Sudah seharusnya air hujan dimanfaatkan secara optimal melalui teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Bill Morrison pernah berkata, "If you only can do one thing, collect rainwater." Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Semuanya membutuhkan air, mulai dari mencuci, memasak, dan juga minum, semuanya butuh air. Tapi sayangnya pengelolaan air, khususnya di Indonesia, masih belum sistemik. Pengelolaan air di Indonesia masih bersifat pragmatif, belum melibatkan masyarakat, dan masih cenderung eksploitatif. Begitu pula dengan air hujan. Masyarakat cenderung belum memanfaatkan air hujan dengan optimal. Masyarakat masih memegang konsep membuang secepat-cepatnya air hujan ke dalam sungai. Air hujan dianggap masih bersifat asam, mengandung banyak polutan, dan dianggap menyebabkan penyakit. Penelitian dari Prof. Agus Mariono membuktikan bahwa air hujan memiliki kualitas yang baik, ditinjau dari kualitas fisik, bau, zat, dan suhu. Air hujan memiliki kualitas yang baik, dan air hujan juga memenuhi syarat baku mutu air minum menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023. Ini disimpulkan bahwa air hujan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi syarat baku mutu air minum. Yang luar biasanya dari air hujan ini adalah teman-teman, Indonesia hanya membutuhkan 0,32% air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, berkisar antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Awalnya saya kira memanen air hujan adalah kegiatan biasa, tapi ketika saya menonton pidato pengukuhan Prof. Agus Mariono, ternyata kegiatan memanen air hujan adalah kegiatan yang sistemik. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang, akan terjadi kekeringan. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi musim hujan yang sangat panjang, akan terjadi banjir. Hal ini membuktikan tidak ada kesetimbangan antar alam. Dengan konsep alam yang penuh dengan keseimbangan, teknologi memanen air hujan yang dikembangkan oleh Prof. Agus Mariono bisa menjadi solusi dalam mengatasi fenomena tersebut. Dengan menampung air hujan bisa dijadikan stok dalam memenuhi kebutuhan air ketika terjadi fenomena kemarau ataupun banjir. Selain itu, gerakan memanen air hujan jika ditinjau dalam buku Pola Pikir Sistem merupakan kegiatan yang bersifat sistemik karena menggabungkan beberapa elemen seperti lingkungan, teknologi, masyarakat, dan juga kebijakan. Dalam pola pikir sistem, setiap tahapan harus dilihat secara utuh, mulai dari 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Input berawal dari masalah nyata, seperti kekurangan air bersih, kekeringan, dan banjir, dan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara
dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk proses dimulai dari riset, lalu pengembangan teknologi pemanen air hujan, kemudian dilanjutkan edukasi, gerakan masyarakat, dan teaching factory agar ilmu bisa diterapkan langsung di masyarakat. Untuk outputnya yaitu berupa solusi nyata seperti teknologi pemanen air hujan dan air hujan dijadikan sumber air bersih. Dampaknya kesejahteraan masyarakat meningkat dan kesadaran akan lingkungan semakin tinggi. Dengan rangkaian pemikiran bertahun-tahun Prof. Agus Mariono, dengan menggabungkan elemen-elemen, itu membuktikan bahwa gerakan memanen air hujan itu bersifat holistik. Holistik adalah cara berpikir yang memandang suatu masalah atau fenomena secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek atau komponen yang saling terkait. Suatu sistem tidak hanya untuk didirikan saja, tapi sistem yang baik adalah sistem yang bersifat berkelanjutan. Contohnya, sistem dan teknologi pemanen air hujan ini sudah bersifat berkelanjutan dan sudah diimplementasikan dengan nyata oleh Prof. Agus Mariono, seperti gamma rain filter dan teknologi turunannya. Agar semakin berkelanjutan dan mudah diakses untuk masyarakat, Prof. Agus Mariono telah menciptakan 4 buku dalam bahan-bahan konsep implementasi air hujan. Di antaranya buku tersebut adalah 1. Menangani banjir lingkungan dan kekeringan. 2. Memanen air hujan. Yang ketiga, networking. Dan buku yang keempat adalah pola pikir sistem. Selain itu, Prof. Agus Mariono juga sering membuat video edukasi mengenai memanen air hujan dan diupload di YouTube sehingga masyarakat dengan mudah mengakses video tersebut dan bisa langsung belajar melalui video tersebut. Agar semakin powerful dan berkelanjutan, pada tahun 2014, Prof. Agus Mariono, peneliti dan juga mahasiswa membuat komunitas Gerakan Memanen Air Hujan atau GMHI yang berbasis networking. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi penyebaran konsep dan implementasi air hujan. Dan pada tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 28 grup WhatsApp memanen air hujan. Semakin sustainable karena diadakan kongres memanen air hujan setiap tahun. Hal ini untuk memfasilitasi komunikasi antara para penggerak dan pengembang iptek memanen air hujan. Dan selain itu, Prof. Agus Mariono juga menciptakan teaching factory di kampus UGM untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan iptek memanen air hujan. Hasil dari pengembangan iptek Gerakan Memanen Air Hujan adalah lebih dari 2.000 rumah tangga telah memasang gamma rain filter dan sudah menikmati air hujan. Lebih dari 30 desa kampung ramah air hujan telah memasang gamma rain filter dan sumur resapannya sehingga berdampak lingkungan, hidup kembali mata air di lingkungan tersebut. Sebagai kesimpulan, dari pidato Prof. Agus Mariono menunjukkan bahwa pengembangan teknologi berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan sistem, bukan dengan pendekatan parsial. Teknologi pemanen air hujan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menyelesaikan masalah lingkungan, mensejahterakan masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi pengembangan iptek di Indonesia. Wah, banyak sekali ya teman-teman pelajaran yang diambil dari pidato pengukuhan Prof. Agus Mariono ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dijadikan pelajaran dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita generasi muda. Dengan menonton video tadi dan belajar konsep pola pikir sistem, itu semua sangat nyambung ketika apa yang diajarkan di kelas dan juga ketika melihat pidato Prof. Agus Mariono itu terjadi secara komprehensif dan mudah untuk dipahami. Semoga di kehidupan nyata nanti saya bisa mempraktekkan ilmu dari pola pikir sistem ini dan dapat mengaplikasikannya baik di masyarakat, di keluarga, dan juga bersama teman-teman. Pergi ke museum melihat ekosistem. Mari kita belajar pola pikir sistem. Dadah semuanya. Terima kasih telah menonton video ini.